Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang strategi pembelajaran matematika menurut teori Pavlov dan Van Hill. Bentar. Yang pertama ada teori Ivan Pavlov. A. Teori belajar. Teori ini sering disebut juga contemporary behaviorist atau juga disebut psikologis yang berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran reward atau penguatan reinforcement dari lingkungan. Jadi tingkah laku belajar mendapat jalinan yang erat antara reaksi behavioral dengan stimulasinya. Jadi teori ini tuh menganalisis kejadian tingkah laku dengan mempelajari latar belakang penguatan reinforcement terhadap tingkah laku tersebut. Lanjut. Dalam merumuskan teori belajar, Ivan Pavlov mengelompokkan konsep teori ke dalam 4 teori, yaitu yang pertama eksitasi, eksitasi atau kegairahan dan inhibition atau hambatan. Ya, Ivan Pavlov ini berspekulasi bahwa setiap kejadian lingkungan berhubungan dengan beberapa titik tolak dan saat kejadian itu dialami, ia cenderung menggairahkan atau menghambat aktivitas otak. Jadi otak terus-menerus dirangsang atau dihambat, tergantung pada apa yang dialami organisme. Yang kedua ada stereotip dinamis. Stereotip dinamis adalah mosaik kortikal yang menjadi stabil karena organisme berada dalam lingkungan yang diprediksi selama periode waktu tertentu yang lumayan panjang. Kemudian yang ketiga ada iridiasi dan konsentrasi. Iridiasi adalah proses yang dipakai Ivan Pavlov untuk menjelaskan generalisasi, yaitu ketika hewan dikondisikan untuk merespon pada nada itu, tapi juga merespon nada yang lain yang terkait dengannya. Kemudian yang keempat, pengkondisian eksitateris dan inhibitoris. Ivan Pavlov ini mengidentifikasikan dua tipe umum dari pengkondisian yaitu yang pertama eksitateris akan tampak ketika pasangan CB dan US ini menimbulkan suatu respon sebuah bel yang dipasangkan berulang kali dengan US itu makanan, sedangkan yang CS-nya itu satu nada gitu. Lanjut. Yang B, pendapat Pavlov tentang belajar dan pendidikan. Pandangan Pavlov tentang belajar, ia mengutamakan perilaku dan perubahan tingkah laku organisme melalui hubungan stimulus-respon. Dengan demikian, belajar hendaknya mengkondisi stimulus agar bisa menimbulkan respon. Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang terus-menerus yang timbul sebagai akibat dari persyaratan kondisi.
Jadi dalam pendidikan, prinsip Pavlov itu sulit untuk diaplikasikan karena eh, karena yang menjadi pertanyaannya, apakah percobaan terhadap hewan ini bisa dilakukan terhadap manusia? Terus, di samping itu, ia memandang ilmu pengetahuan sebagai sarana belajar tentang berbagai masalah dunia dan masalah-masalah manusia. Jadi, peranan ilmuwan menurutnya antara lain membuka rahasia alam sehingga dapat memahami hukum-hukum yang ada pada alam. Di samping itu, ilmiah juga harus mencoba bagaimana manusia itu belajar dan tidak bertanya bagaimana mestinya manusia belajar. Selanjutnya, ada aplikasi teori belajar Pavlov dalam pembelajaran yang akan diterangkan oleh saya. Apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar menurut Pavlov? Ciri-ciri yang kuat mendasarinya, satu, mementingkan pengaruh lingkungan, kedua, mementingkan bagian-bagian, ketiga, mementingkan peranan reaksi, empat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Lima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Enam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan. Dan tujuh, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Nah, masih di aplikasi teori belajar Pavlov, guru itu tidak banyak memberi ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui yang kompleks. Tujuan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagi kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Waktu yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Dan hasil yang diharapkan dari penerapan teori belajar Pavlov ini adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Kemudian masuk ke teori Van Hill. Di teori Van Hill ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian teori belajar menurut Van Hill. Tahap berpikir Van Hill adalah kecepatan untuk berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya lebih banyak tipe. Dengan demikian, pengorganisasian pembelajaran isi dan materi merupakan faktor penting dalam pembelajaran. Selain guru juga memegang peran penting dalam mendorong kecepatan berpikir siswa melalui suatu tahapan, tahap berpikir yang lebih tinggi hanya dapat dicapai melalui latihan-latihan berpikir. Van Hill dalam Clemens dan Batista 1992-436 menekankan pada peran siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan secara aktif. Siswa tidak akan berhasil jika hanya belajar dengan menghafal fakta-fakta, nama-nama, atau aturan-aturan, melainkan siswa harus menentukan sendiri hubungan-hubungan saling keterkaitan antara konsep-konsep geometri daripada proses-proses geometri. Ya. Baik, dilanjutkan oleh saya, di mana kita akan membahas tentang karakteristik dari Van Hill. Crowley 1987 dalam Nur Aini tahun 2008 halaman 128 menyatakan bahwa karakteristik teori Van Hill adalah sebagai berikut. Baik, untuk yang pertama yaitu tingkatan tersebut bersifat rangkaian yang berurutan, di mana siswa mendapatkan peningkatan pada pembelajaran yang disusun oleh para
guru yang mengajarkan. Poin yang kedua, tiap tingkatan memiliki simbol dan bahasa tersendiri. Nah, di poin ini tentu pada setiap tingkatan memiliki simbol atau bahasa tersendiri. Contohnya seperti pada tingkatan SD yang diajarkan bagaimana cara penjumlahan itu, gurunya menyontohkan secara real gitu, seperti hewan, buah, dan sebagainya. Jika kita lihat tingkatan berikutnya, pasti akan ada simbol atau bahasa yang meningkat, seperti munculnya sifat abstrak ataupun mulai munculnya variabel. Pada poin ketiga, yaitu apa yang implisit pada satu tingkatan akan menjadi eksplisit pada tingkatan berikutnya. Nah, tentu pada setiap tingkatan pasti ada pembahasan yang menyinggung atau menyambung ke pembahasan selanjutnya. Poin yang keempat, bahan yang diajarkan pada siswa di atas tingkatan pemikiran mereka dianggap sebagai reduksi tingkatan. Karakteristik teori Panhill ini mengharuskan guru untuk memberikan pengajaran atau soal-soal yang memang harus di atas kemampuan mereka. Karena hal itulah yang membuat para siswa bisa memaksa dirinya untuk berpikir secara lebih kritis dan bisa meningkatkan pola pikir mereka. Untuk yang kelima, yaitu kemajuan dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya lebih tergantung pada pengalaman pembelajaran, bukan pada kematangan atau usia. Tentu pengalaman menjadi faktor yang paling utama dalam kemajuan pembelajaran, karena pengalaman dan dalam pembelajaran akan terus dibawa oleh siswa entah dalam bentuk cara memahami yang lebih cepat ataupun dalam strategi yang siswa buat agar dirinya paham pada materi yang diajarkan. Maka dari itu, siswa harus terus memperbanyak pengalaman agar mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Pada poin yang keenam, seseorang melangkah melalui berbagai tahapan dalam melalui satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Di sekolah pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh siswa, di mana siswa tersebut akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang terus meningkat pada kesulitannya. Pada poin ketujuh, pembelajaran tidak dapat memiliki pemahaman pada satu tingkatan tanpa melalui tingkatan sebelumnya. Tentu jelas bahwa seorang siswa jika tidak memahami materi sebelumnya, maka akan kesulitan pada materi selanjutnya. Karena apa yang diajarkan oleh guru akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Sebagai contoh, mendasar saja siswa akan bisa mengisi atau mencari persoalan mengenai keliling persegi karena siswa sebagai contoh mendasar saja, kalau misalkan siswa tidak bisa perkalian, maka siswa akan kesulitan untuk mencari keliling persegi. Contohnya itu. Untuk poin yang ke-8, peranan guru dan peranan bahasa dalam konstruksi pengetahuan siswa sebagai sesuatu yang krusial. Jelas bahwa apa yang diucapkan oleh seorang guru akan mempengaruhi bagaimana cara tangkap siswa untuk memahami materi yang disampaikan. Jika seorang guru tidak bisa menyampaikan materi dengan bahasa yang baik dan benar, maka akan sulit bagi siswa untuk menangkap apa maksud dari materi yang diajarkan kepada siswa. Nah, teori-teori pembelajaran geometri menurut Panhill. Panhill juga mengemukakan beberapa teori berkaitan dengan pengajaran geometri. Teori yang ditemukan oleh Panhill antara lain adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, 3 unsur yang utama pengajaran geometri, yaitu waktu, materi, pengajaran, dan metode penyusunan. Apabila dikelola secara terpadu, dapat mengakibatkan peningkatan kemampuan berpikir anak kepada tahap yang lebih tinggi dari tahap sebelumnya. Untuk poin yang kedua, bila dua orang yang mempunyai tahap berpikir berlainan satu sama lain kemudian saling bertukar pikiran, maka kedua orang tersebut tidak akan mengerti. Contoh seorang anak yang berada paling tinggi pada tahap kedua atau tahap analisis. Tidak mengerti apa yang dijelaskan gurunya bahwa kubus itu balok,
belah ketupat itu layang-layang. Nah, menurut Van Hill, seorang anak yang berada pada tingkatan yang lebih rendah tidak akan mungkin dapat mengerti atau memahami materi yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dari anak tersebut. Kalaupun dipaksa, maka anak tidak akan memahaminya, tapi nanti bisa dengan melalui hafalan. Untuk poin yang ketiga, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu anak memahami geometri dengan pengertian, kegiatan belajar anak harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak itu sendiri, atau disesuaikan dengan tahap berpikirnya. Dengan demikian, anak dapat memperkaya pengalaman dan cara berpikirnya. Selain itu, sebagai persiapan untuk meningkatkan tahap berpikirnya ke tahap yang lebih dari tahap sebelumnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan kekurangan. Kami tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.